Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati dan muliakan Ibu Hajah Juria sekeluarga beserta keluarga besar beliau, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang sangat kami hormati dan muliakan, ibu-ibu, para keluarga semua, jiran tetangga muslimin muslimah, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibu-ibu yang berbahagia, yang kami hormati dan muliakan, kita pada hari ini sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Betul apa betul, Bu? Kita berada pada hari yang ke-30 di bulan Rabiul Awal, tahun Hijriahnya 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita berjumpa lagi dengan bulan kelahiran Nabi di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, tinggal menunggu menit dan jam akan berlalulah bulan Rabiul Awal yang teramat mulia, yang di dalamnya terjadi peristiwa yang sangat agung, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menurut riwayat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 12
Rabiul Awal itu kata para salafus saleh, para alim ulama, itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan. Sedangkan malam Senin tanggal 12 menjelang fajar di hari Rabiul Awal tahun gajah adalah sang pembawa Al-Quran sendiri, yang mana Al-Quran ini diciptakan oleh Allah daripada nuran Nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakanlah segala sesuatu. Mana hadisnya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul atlaq, andai tidak aku ciptakan nur engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam pada alam semesta ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dirayakan oleh para pendahulu kita. Padahal Nabi kita kada pernah merayakan berkumpul-kumpul nangka ini. Tapi Nabi kita ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, engkau selalu berpuasa sunat di hari Senin. Apa sebabnya?" Ujar Nabi menjawab, "Aku mensyukuri hari kelahiranku di hari Senin." Ternyata Nabi kita wafat hari Senin juga. Dan Nabi kita berpindah meletakkan kakinya yang teramat suci dan mulia di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ujar Nabi pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepada. Jadi Nabi ini sudah merayakan semujurannya hari kelahiran beliau tadi dengan berpuasa sunnah. Pian-pang ada kanang puasa angkat tangan. Pinanya ada ulun kada puasa juga hari ini ramai karena memakan bubur tadi. Masya Allah asa dimakan ulun boleh jurian. Mana orangnya tadi jadi di belakang. Masya Allah. Masya Allah, untuk membantu benar Ibu Hajah Julia keluarga. Kenapa ulun katakan demikian? Waqala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Syafi'i, ujar sidin, siapa yang melangsungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta dan rindu. Cinta kabuk bin laun Rasulullah, dasar calon ahli surga. Rindu kalian hendak bermimpi pada Rasulullah. Rindu kalian hendak tawaf di Baitullah. Rindu kalian hendak ziarah ke makam Rasulullah. Nang kaya apa jua Baitullah. Nang kaya apa jua Masjid Rasulullah. Nang kaya apa jua makam Rasulullah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merayakan peringatan Maulid Nabi dengan mengundang saudara-saudarinya, pas banget. Ibu Hajah Julia ulun misi itu aja jun arisan keluarga pian nang jauh nang karak pas di sini nang kali salah ulun hari ini. Siapa yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengumpulkan keluarganya, karib kerabatnya, teman-temannya, lalu dia memberikan suguhan makanan karena cinta kepada Rasulullah, dan dilakukan di sana perbuatan ihsan. Apa perbuatan ihsan? Anyar tadi dulu kan kita sudah disambut dengan salawat dan bukan penerbangan yang cantik-cantik. Nah di depan ulun melakukan suara emasnya. Subhanallah. Itu perbuatan ihsan. Adakah perbuatan ihsan yang lebih baik daripada salawat? Banyak. Tapi di antaranya salawat ini banyak sekali perintah Allah untuk kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Apalagi ujar Nabi, akrabukum alayya yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad karena istananya di dalam surga. Mau gak? Aksarukum alayya salat. Siapa yang paling banyak bersalawat dan salam kepadaku? Amin ya Rabbal. Mau kabuk banyak bersalawat dan salam. Nang penggendangan ini mau jam 1 sudah ramai benar di surga.
Mana-mana kadang-kadang suara alhamdulillah. Kita nih biar hamanya huti kada hafal saparuh barang mandangarakan orang atau aja pada salah. Yang penting mau ungap jamun tuh. Karena bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Aturannya boy kita nih banyakan baca salawat aja lagi. Akur boy. Orang yang paling akrab dengan Nabi Muhammad karena di dalam surga. Siapa yang paling banyak bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadakan perbuatan ihsan dalam peringatan Maulid Nabi, diadakan sholawat, diadakan tausiah agama, maka wajar beliau orang itu akan masuk surga. Akur bo, ma'an nabiyyin, orang yang mencintai Nabi rindu lalu mengadakan peringatan Maulid Nabi, orang itu akan dipersilakan oleh Allah masuk surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi dan rasul. Amin. Wasiddiqin, bersama orang-orang yang mencintai kebenaran. Wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, bersama orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau akan wafat, ujar Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu menjelang menghembuskan nafas yang terakhir, merebahkan kepalanya di pangkuan kudus. Nah, orang sayang-sayangan gue, dua laki ini laki garing. Kepala Nabi kita itu berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi kita berdoa, iringnya doanya kok, Rabbi firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la walhamdulillahi rabbil. Pendek aja doanya, doa Nabi waktu hendak meninggal dunia. Rabbi firli, ampuni seluruh dosaku. Warhamni, sayangi diriku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, kumpulkan aku dengan orang-orang yang derajatnya yang tinggi-tinggi di dalam surga. Siapa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada dan orang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Kita tak kumpul Rasulullah karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya dengan kecintaan yang tiada taranya. Orang yang pertama kali kata Nabi dibangkit di hari kiamat, aku aja Nabi. Aku bangkit dari kuburku, lalu aku menyapu-nyapu, ada debu kuburan. Lalu aku bangkit, aku berdiri, aku melihat malaikat Jibril sudah ada di sisiku di Madinah. Lalu aku berkata, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, mana umatku? Untian ini misalnya kemana-mana tuh, mana lakiku? Betul apa betul? Abaikan mana abaikan hanya naik di tangga. Rasulullah cinta benar lawan kita. Kadang menakuni mana anakku Fatimah Adhara, kadang menakuni. Mana istriku Aisyah, mana istriku Khadijah. Akulah orang yang pertama kali dibangkit dari kuburku di hari kiamat di Madinah. Kemudian wajah Nabi aku bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, di mana umatku? Sayanglah dan lawan Rasulullah, sayang banget. Lalu wajah Nabi dihadirkan umatku. Akulah orang yang pertama kali menuju surga bersama orang-orang yang wafat di Madinah. Hendak latihan wafat di Madinah. Hendak kaya tapi sudah kuhabanar ini yang menolong. Dan panjangnya orang-orang. Jadi pangmulaan masuk surga Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang beriman nang dimakamkan wafat di Madinah karena beriman. Yang kedua kata Nabi, orang yang akan masuk surga setelah aku adalah orang-orang para sahabat, orang-orang yang beriman yang wafat di Makkah. Yang ketiga orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang wafat di Palestina. Orang Banjar kan bisa keempat nih. Yang penting masuk surga.
Kemudian ujar malaikat Jibril telah datang kepadaku di suatu hari. Lalu Jibril bercerita, ya Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sesungguhnya manusia akan dibangkit di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, tidak ada syafaat jaminan masuk surga kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad, syafaatul kubra dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berataan masuk surga. Nah, akulah kata Nabi awal musyafa, akulah orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk memberikan jaminan masuk surga kepada umat manusia yang beriman, terutama umat-umatku yang banyak dosanya. Merasa banyak latihan dosa nyata, apalagi Tuhannya bersabda Tuhan. Dan syafaat Nabi nih dalam tangan kita dengan di hari kiamat. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada makhluknya yang paling kita takuti, yaitu neraka jahanam. Dihadirkan dari malaikat Jibril di neraka jahanam, apa di padang mahsyar, diganti bumi yang ada ini dilipat sebagai melipat koran. Langit yang ada dilipat seperti melipat pakaian. Lalu diadakan bumi yang baru. Pada hari itu manusia hadir dalam keadaan tanpa sehelai benang, kadada nambah bajunya. Jadi ujar Sayyidah Aisyah, supannya ulun mun bati lanjang di hari kiamat. Ada kawal lagi jangan Nabi orang memikir maliati orang lain memikirkan kayak apa aku, kayak apa aku, kayak apa aku. Selamat juga kan. Pada hari itu ujar Nabi kita, wahai Rasulullah, malaikat Jibril, Allah berfirman, wahai neraka jahanam, bicaralah sekarang engkau. Jadi hari itu Nabi Allah sangat murka kepada orang-orang yang kafir. Lalu neraka jahanam hadir dari padang mahsyar. Dihadirkan aras. Jadi seluruh alam ini bukan yang paling besar itu aras. Itu planet, itu makhluk Allah juga. Bumi hadir juga. Aras hadir juga, kalam hadir juga, lauhul mahfuz hadir juga untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Kita umat terdahulu Nabi Adam sampai kita akhir zaman hadir semua. Aras itu, wahai andai kata dunia ini diletakkan di dalam planet aras tadi, di atas daripada surga aras itu tidak obahnya seperti sebingkai cincin di atas gunung yang menjulang tinggi. Kita nih dunia kita kecil, kayak sebingkai cincin di atas aras, di atas gunung yang menjulang tinggi. Aras itu hadir aja malaikat Jibril, gemetar, takutan benar kalau disiksa Tuhan. Padahal aras itu pada berdosa. Apa yang ada di aras tuh? Malaikat. Ada nang berdiri aja, kiam, ada nang sujud aja, ada nang rukuk, ada nang duduk tasawuf awal, ada nang duduk tasawuf akhir, memuji Allah, berzikir kepada Allah sampai kiamat datang aras tempat malaikat tadi gemetar ketakutan. Padahal yang ada berdosa nang kayak kalau kita neraka jahanam terpaksa hadir juga. Neraka jahanam diciptakan. Wajar Allah hadir neraka jahanam. Datang neraka jahanam ini buaya beserta isinya. Neraka jahanam ini ditali, diikat. Dipegang kendalinya neraka jahanam ini oleh 70.000 kali 70.000 para malaikat. Mengaum neraka jahanam. Maka pada saat itu buat bungkas dada manusia nih. Ketakutan, bungkas dada, melayang jantung hati ketakutan. Kecuali para nabi dan rasul, orang siddiqin, syuhada wa sholihin, dan orang yang banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Amin ya rabbal ketakutan. Sedangkan malaikat itu bergantung, berpingkutan di aras ketakutan. Dan para nabi dan rasul berkata, ya Allah, kata Nabi Isa, aku tidak meminta selamat untuk ibuku Maryam, aku hanya memikirkan selamatkan diriku. Nabi Adam ketakutan berataan mendengar menggeramnya neraka jahanam tadi. Ujar Allah, wahai neraka jahanam, bicara. Ujar neraka jahanam,
Ya Allah, demi keagungan-Mu, demi kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu, hari ini aku akan menghukum orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kalimat La ilaha illallah. Sama-sama kok. La ilaha illallah. Ulun akan menghukumnya hari ini. Ulun akan menyiksa orang-orang yang memakan rizki engkau, tapi dia enggan beribadah kepadamu. Nah itu buat neraka jahanam tadi luar biasa. Lalu neraka jahanam tidak akan bisa masuk surga seseorang jua pun di mahsyar ini, kecuali dia memiliki surat jalan, surat izin jalan. Kalau orang tua umrah namanya tapwiz. Jadi kalau kita hendak mau umrah, mudah-mudahan mau umrah berata. Insya Allah kabul. Mudah-mudahan angka dagang-dagang laris manis dagangannya, angka jual bapayuan larang. Mudah-mudahan kabul, menganabung atas cukup tabungan. Tapwiz. Neraka jahanam tidak akan bisa selamat daripada siksa, daripada hukumanku, kecuali orang-orang yang hendak menuju surga itu. Ya gue, dunia ini sudah ditiadakan. Neraka jahanam itu letaknya di bawah bumi angka 7, diangkat lalu isi-isinya di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Lalu jangan kada akan selamat orang menuju surga, mesti akan jatuh ke jurang neraka jahanam. Dia dari padang mahsyar itu gue menuju surga ada titian. Titian itu namanya siratal mustaqim, kecil daripada rambut sebilah di belah ujung, tajam daripada benda yang tajam. Ada orang melewat panjangnya titian itu 1500 tahun perjalanan. Ada usah boy kita nih nang rambut sebilah di belah ujung. Andai kata ibu aja jure menyiapkan kita bertiti di sini sabuting papan, pasti nang kuari menyarah. Aku boleh jujur aku kadewani bertitik yang lah menggantar pada di bawahnya ada papa-papanya cuma banyu aja, apalagi neraka jahanam. Allahumma ta'ala minan nar, bebaskan kami daripada api neraka jahanam, masukkan kami ke dalam surga-Mu, amin. Berkat Rasul. Kada akan bisa masuk surga ujar neraka jahanam, kada bisa melewat aku kecuali orang-orang yang mendapat tapwiz, surat izin masuk surga. Sedih Nabi ini, sedih sehabis-habis sedih Jibril yang mengatakan banyak kayak ini. Wahai Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, engkau jangan sedih. Seluruh umat engkau sudah diberi surat izin jalan. Amin. Ya Allah, untungnya kita. Ujar Nabi Muhammad, apa itu surat izin jalan umatku untuk masuk surga? Yaitu kalimat, sama-sama Bu, asyhadu alla ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Itu gue surat izin jalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita berbinar-binar wajahnya senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan syukur jangan. Bu, Nabi kita sedih benar bila mendengar azab tuh nang ditakut-tanakan sini nah kayak komat sini. Cinta kalian lawan Nabi Muhammad, Bu. Tambah cinta kalau Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Almarhum ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorangnya Nabi pasti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Amin ya Rabbal. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya sahabat, kapan terjadinya hari kiamat? Nang sekongnya aneh gue, mungkin berdapat Nabi kada takon kiamat sama. Nah orang banyak pula. Wah Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ujar Nabi bahasa kita nih gue, ikam nih bertakun kapan hari kiamat? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ujar si laki-laki ini,
ulun kada sanggup jua puasa sunat nang banyak. Betul apa betul, Bu? Ulun ni Rasulullah kada sanggup jua salat sunat yang banyak. Betul apa betul? Ulun kada sanggup jua bersedekah yang banyak. Tapi ulun mempersiapkan bekal menghadapi hari kiamat dengan cinta ulun yang bersangatan kepada Allah sang pemberi nikmat, dan cintaku kepadamu ya Rasulullah, dan sayangku melebihi daripada sayangnya kepada jiwaku sendiri. Amin ya Rabbal. Anta ma'ana ahbabta. Engkau ya Nabi pasti dikumpulkan dari orang yang engkau cintai. Senang apa senang? Bahagia apa bahagia? Nina buat cinta Nina mahar masuk surga. Ini kita pelihara. Makanya kita ini adakan peringatan Maulid, adakan apa Isra Mi'raj. Betul apa betul, Bu? Penggendangan ini hafal mana tujuannya ini berapa tak ada istirahat kawan kurang meratan sungsung dan bajuan make up. Alhamdulillah kita minggu juga pula sehari 3 bungkus belum ya dapat nasi di langgar di majelis taklim di masjid pulang. Alhamdulillah itu berkahnya Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Fawallazi nafsi biyadihi, demi Allah ya Nabi, yang jiwaku dalam ketentuan Allah. Demi Allah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kecuali diriku lebih kalian cintai melebihi mencintai abah mama. Amin. Melebihi mencintai suami, melebihi mencintai anak-anakmu, melebihi mencintai manusia sedunia. Mudah-mudahan kita diberi cinta yang sejati. Angkat tangan, Bu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kullu amalin yukaribun ilhautik. Ya Allah, beri cintamu kepada kami untuk dapat bercinta kepada kami, untuk dapat mencintaimu. Amin. Untuk dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk dapat mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk dapat mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Amin ya Rabbal. Hebat banget gue doa itu Nabi yang mengasihi ke kita. Kalau kalimat lengkapnya itu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalun nasi man dukhulal jannah." Aku jangan pina pamulaan kena masuk surga. Seluruh anak cucu Nabi Adam ada boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa dzurriyyati, kemudian keturunanku, keluargaku. Siapa yang diakui keluarga Nabi, Bu? Ali mukmin taqi. Yang aku maksudkan keluargaku ya Nabi, setiap umatku yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya lagi bertakwa. Amin. Maukah kalian ibu-ibu diakui keluarga Nabi? Mau benar iman dimantapkan, benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Manggawi nang disuruh. Amin. Menjauhi yang dilarang. Apa yang disuruh tadi? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nang wajib pada kalau ditawar-tawar, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya Bu, bajakat lamun sudah cukup hitungannya, naik haji. Betul apa betul? Tuh kan kalau ditawar, amun puasa sunnah nih kuayah, awak, karena awak kan kompong bola, mah betungguan soalnya mahir. Tapi di sini kan ada depan, mahir tuh kan ada bola, maaf lah, nah ada di planet sana aja. Ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya ada 4 golongan jadi umatku di kalangan kaum perempuan yang masuk surganya kada bayi sab. Pada akan kabo nyaman kan memilih golongan anak kan hendak masuk.
Ada 4 golongan kaum perempuan di kalangan umatku yang mereka itu masuk surganya tanpa ditanya-tanya. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Yang pertama mar'atun afifah. Perempuan yang afifah. Ada anak bernama Afifah di sini. Cucu kena ngarani Afifah. Apa arti Afifah? Perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, selalu menjaga kesucian dirinya, mengutamakan bertakwa kepada Allah. Siapa orangnya, Bu? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Abdalu, semulia-mulianya, Abdalu nisa'i ahlul jannah, Khadijah bintu Khuwailid. Seabdal-abdal penduduk surga di kalangan kaum perempuan, Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad SAW bintu Khuwailid. Kemudian siapa lagi? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Kemudian jadi Maryam bintu Imran, bunda Nabi Isa alaihissalam. Siapa lagi? Asiyah bintu Muzahir. Siapa Asiyah, Bu? Mantan istri Fir'aun, orang Mesir. Untung kan orang Banjar. Orang Mesir sih kan. Orang Mesir, Fir'aunnya orang Mesir juga. Tapi Asiyahnya hebat, orang Mesir nang takwa, nang dijamin surga sidin, termasuk tergolong imra'atun afifah, wanita yang selalu menjaga kesucian dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Kita Bang orang Banjar, kawa menurut sidin. Nong bahari pangku, bahari itu berlalu. At-taibu minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari seluruh dosa, sudah dihapus dosanya, ada lagi dosanya. Akor. Kharaja min dzunubi ya mawaladat ummu. Orang yang sudah bertobat dengan taubatan nasuha dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil, bagai anak bayi yang baru terlahir dari kandungan ibu, asal bertaubat dan kita diberi taubatan nasuha. Berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubatan linatuba biha ilaik. Ya Allah, beri kami taubatan nasuha. Karena tidak ada yang bisa memberi kecuali Engkau ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamannya, Bu, kita kawa menjadi mar'atun afifah ini. Wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya dengan berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh golongan pertama kita boleh masuk surga. Nanti ya Nabi, apabila terjadi hari kiamat, terdengar seruan dari malaikat yang ditugaskan untuk berseru. Wahai orang-orang di padang mahsyar, tundukkan kepalamu ya malaikat. Akan lewat Fatimah al-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta pencintanya untuk masuk surganya tanpa dihisab. Amin. Dan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat daripada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Ini permulaan gue masuk surga di kalangan kaum perempuan. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, dan wanita-wanita terkemuka lainnya seperti Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Siapa lagi, Bu? Banyak lain. Kita awal tadi, yang penting kita sudah taubat dengan taubatan nasuha, jaga diri. Akur, Bu. Stop, jangan lagi menggawi dosa, jaga kesucian diri dengan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tinggal butir kita apihan. Ini sudah harum banget tuh sesajen nih, kurang juga nih. Asal acara tadi lewat ulun titik dia. Kalau enggak. Yang berikutnya yang kedua, mar'atun sobirah. Ini golongan kedua masuk surga. Siapa dia? Mau tahu ibu-ibu? Perempuan-perempuan yang sabar menghadapi hidup ini. Dan kita jadi orang banyak. Sabar untuk berbuat taat. Kita ini perlu kesabarannya. Kalau belah, siapa yang tahu bangun subuh untuk ada sabar? Ada orang yang mujuran. Ulun ibu jajurnya bacaan di satu langgar di Banjarmasin ini. Soalnya mini tuh haba nama marapi ulun. Ulun ibu aja kada pernah bangun subuh. Apalagi salat subuh kada pernah ulun. Kenapa pian juga pilaju aja ke langgar. Nah, kalau sembahyang subuh, ulun gua aja terus terang aja.
Bila subuh tuh jar kepala ulun nih gue pusing. Ya ulun semua orang pusing semua itu. Betul apa betul, Pak? Dilatih gue julun. Ujar guru ulun mudah sini diampuni dirahmati meninggal sudah. Kiai Ahmad Sandi. Ujar sini aku aja sini begayaan. Nah, kami ini murid sini. Jangan kau aja sini subuh tuh kada bangun aku pernah bayar 50.000. Jika ada malaikat yang menerima aja sini bayar 50.000. Asal Malanda, aku bayar aku aja sini. Kang ngalihan bangun subuh. Betul apa betul? Bila seseorang tidur di waktu malam, kita nih kuring kalau boleh. Datang iblis wah membawakan salimut mana baliakan. Lalu dia menghamparkan selimutnya. Wahai orang-orang yang tidur, alaika tawil, alaika lailun tawil. Ya hadis wah. Wahai orang yang tidur, ini mantra-mantra iblis. Katakanlah bilang kuring kan. Jangan kadang baca Allahullah. Karena bila orang baca kursi ingat nggak kalau menyelimuti kita. Nah, kalau kita tuh kalau bangun subuh. Ujar syaitan, alaika lailun tawil. Wahai orang yang tidur, tidurlah engkau dengan nyenyak bagimu malam yang panjang. Dikira malam panjang malam minggu. Sehingga tiap malam marahannya alaika lailun tawil. Bagi engkau malam yang panjang, farqut tidurlah janya engkau dengan nyenyak. Diikatnya dengan 3 buhulan. Dibuhulinya. Makanya betulnya di mana disalimuti. Dibuhulinya pulang mereka orang mati itu nah. Dibuhulinya di atas kepala, di batis, di tangan. Lalu ditiupnya. Parut jadinya. Tidurlah engkau dengan nyenyak. Hidup menyamannya air buri. Nyaman benar menyalakan AC. Kipas angin ini kan jangan kencangan. Habis cepat dalam subuh. Adakah orangnya di situ dan lainnya? Ada buat dia ada jauh di sana. Nah, katakan pula si Dinang tadi bapak dah ulun seumuran kada pernah bangun subuh. Karena ulun bangun subuh juga gue pusing. Ulun biasakan siapakan ulun jarangan banyu. Malam-malam pian gorengi ke dapur ulun, so candakan. Karena ulun banyu panas tuh pian campuri banyu dingin karena ulun. Kan hari kada ada pemanas. Kemudian tunggal gigitan, basuh dulu tangan, kumur-kumur, niat mengerjakan sunnah wudu. Batu julun kemudian basikat gigi. Sigar mata basikat gigi, mustahil sikat gigi gugur orangnya tak goreng di kamar mandi. Asal pernah mendengar. Nah batu julun kemudian mandi julun. Apalagi menurut para pakar kesehatan, mandi subuh itu jadi buat mau orang panjang umur, awet muda. Lihat di wajah Julian yang hari-hari sini ini masih cantik benar mana soalnya. Alhamdulillah sini 347 menyubuh. Jadi orang suka bangun subuh itu diberikan ditambahan kesehatan, insya Allah dipanjangkan umur. Amin. Lalu kian babudu julan. Istilah orang bahari amun ada obat diri duduk salah subuh. Itu yang dilakukan Nabi kita menjelang usia sudah tua. Ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sering melakukan salat sunat baduduk. Sekali lagi bu, baduduk. Nah kayak apa salat sunat baduduk? Amun kawa duduk masya Allah. Ulun kalah kawa bu aja, ulun kalah makan. Atau ulun sakit lembut, jangan duduk aja bersila jadi Imam Ramli. Bayangkan bu, ma bersila nak ini nyaman tuh. Usoleh pada subuh rakaat mustaqbilah qiblat dengan Allah. Apa nyamannya? Nang penting digawi. Subhanallah ma suci Allah bu. Barang siapa aja Nabi memelihara sholat yang 5 waktu terpenuhi syarat rukunnya, belajar gue pada awal terpenuhi syarat rukun ini amun kada belajar, mesti belajar kita dan ini wajib belajar. Lalu dipeliharanya sholat tadi terpenuhi syarat rukunnya, dikerja di dalam waktunya. Yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Aku jar Nabi Allah akan menjamin orang itu diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Amin. Wa adabil qabri, ada disiksa di dalam kubur, ada datang malaikat munkar nakir karena ditakoni akorbo. Yuk kita bahu diamini. Diberikan suratan amalnya dengan tangan kanan di hari kiamat.
wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surganya tanpa dihisab. Amin ya rabbal. Ada kan yang melandau di sini angkat tangan. Pada ada punya juri kedatangan menyumpuk. Amin ya rabbal. Orang sabar itu terbagi 3. Nah, jaga masuk surga kalau bisa nih. Sabar untuk menunaikan kata-kata. Puasa gen perlu sabar itu. Hanya jam 11 si Julang itu membanang 2 kali. Masak gangboy. Sakanya dicari tahu sidin, aku jesirin mahir tadi. Amun mah bobujuran, kada boleh jual kue kayak itu. Misalnya nih orang nih mah kronis harus makan obat tapi mesti basahur. Pas tang hari makan obat jam 12. Makan di obat. Tapi puasa dari subuh sampai jam 12. Makan obat nih mah kronis, lanjut lagi puasa. Lanjut puasa. Nah, pas buka puasa dimakan. Tapi tetap wajib diqadha apabila sudah sembuh. Akur bo. Aku juga ada puasa juga kacangnya makan, belenjo di tangan. Makan di muka TV seanak. Ada boleh itu. Kakak ada dibenarkan. Jadi orang-orang yang garing itu bila sampai waktunya makan aja obat tapi sudah niat berpuasa itu keringanan. Tapi dibayari karena apabila sudah sehat. Nah, karena boleh kita alasan mahmud. Sabar untuk menunaikan ketaatan. Sabar tahan diri tidak melakukan perbuatan maksiat. Akorbo, apa jangan gawian orang kita tahan. Jangan umpat menjinguk, jangan umpat menggawi. Amin ya rabbal. Apalagi nonton basmilah. Nauzubillah, amin. Bahari pula ada gedung nonton ke sana. Wah ini ada di dalam kamar kali-kali sorangan. Nang ditonton apa kok? Yang ditonton apa? HP ya. Sudah tahu jawabannya. Jadi kita hati-hati juga boleh nang dilihat-lihat di HP itu. Bila nang kita lihat nih gawian maksiat dipanggil karena di hari kiamat ikam saksinya aja Allah. Nauzubillah amin. Zalik. Nah, kita nih hendak masuk surga kada bisa. Hati-hati pula, jangan sembarang tonton pula. Nang baik-baik aja. Amin ya rabbal. Sabar menahan diri jangan melakukan dosa maksiat. Sabar ketika ditimpa musibah. Sadar bahwa musibah ini akan mendatangkan kebaikan. Tidak terinjak satu duri sekalipun ya Nabi, kecuali Allah mengampuni dosa seorang hamba yang terinjak duri tadi, dosa-dosanya yang telah silam. Apabila sakit seorang hamba 3 hari, mau obat juga sudah habis dosanya diampuni asal ridho dan sabar. Apabila orang sakit maka dengan pahala sakitnya tadi, misalnya meninggal dunia, inya sabar dan ridho, pahalanya langsung surga. Amin. Amunnya kada ridho, Tuhan kada ridho juga kemana buliknya. Siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadar yang sudah aku tentukan, kurang tuh kada ridho dengan menerima qada dan qadar macam-macamnya musibah, lalu mencari macam-macamnya, lalu mencari baik pun sayang. Nauzubillah amin. Bergantung di pohon lombok, bertajun ke sumur karing. Nauzubillah amin. Itu kan sabar ngarannya. Nah, orang kada sabar. Siapa yang tidak sabar menerima musibah yang aku takdirkan, ujar Allah, keluar dari bumiku. Kemana kita pindah? Di kampung Saserangan di sini pula. Pindah kita ke Pakapuran, tetap bumi Allah. Pindah ke seberang masjid di situ di perumahan, tetap bumi Allah. Kemana kita? Diusir oleh Allah. Siapa yang tidak ridha dengan qada dan qadar yang telah aku tetapkan, keluar dari bumiku. Dari bumiku, cari bumi yang lain selain daripada bumi. Cari langit yang lain selain daripada langitku. Nauzubillah min. Bo, pian hendak tahulah bahwa kita ini diridai Allah, hendak tahukah? Padahal akankah bila hati kita ridho dengan qada dan qadar Tuhan, sehat, syukur, pahala syukur surga digunakan kesehatan untuk ibadah, untuk kebaikan. Garing sekalinya, garing sabar. Aku yakin pahala sabarku ini nanti menyebabkan aku masuk surga pada bahisan, akan dikumpulkan dengan kekasihku Nabi Muhammad. Dengan garing sakitku ini, walau sakit itu
ada kan yang sakit itu sini harus angkat tangan ulun tahu banyak berataan yang sakit itu tak masuk ulun juga sakit jualin tuh. Apalagi berjalan sampai 2 par. Nah, ridho kita dengan ketentuan Allah ini boy. Orang yang ridho dengan qada dan qadar Allah mulai bangun guring ridho, lalu membaca iringan radhiyatu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah orang yang diridai oleh Allah. Nya ketahuan bahwa orang yang ketujuh ridho sabar ini orangnya kada emosian. Bila orang kada penyabaran hanya bangun guring sudah anak dimamai bukahan anak menantu buka jual. Kalau garing sorangan naudzubillah min. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, beri amalan aku supaya masuk surga. La taqdab palakal jannah. Ikam jangan menyalihkan ya Nabi. Akor kabar memulihkan rumah aja kakak-kakak merdeka. Mama pisahin alhamdulillah. La taqdab walakal jannah. Jangan kamu emosian. Pasti Allah memberi kepadamu surga. Amin ya Rabbal. Nah orangnya ridho ya. Maka orangnya awet muda. Kalau kita ketujuh ridho nih awet muda. Kada pamamayan. Amin. Nah kayak pian-pian di sini. Nah buat ulun juga ridho. Nah jadi orang yang penyabar ini jaminannya surga tanpa hisab. Itu sudah 2. Yang ketiga siapa lagi Bu? Yang ketiga mar'atun, perempuan yang sabar atas kepakiran suaminya. Nah itu boy redaksi hadis nih. Setiap mar'ah, setiap perempuan yang sabar atas kepakiran suaminya. Ulun katakan sabarataan ka suami pian nang di rumah tu sugih. Ada ya nah, ada sudah mengaku sabar pula. Oh, janji sabarlah. Sabar. Surga balanya. Walakil jannah. Amin ya Rabbal. Abahnya nih kada sugih. Kita sabar ya memang jodoh kita ini juga yang terbaik lawan kita. Biar tahulah bahwa orang yang sabar atas kefakiran, ridho hati. Makanya sabar tadi sudah sabar, ridho hati atas kefakiran suami, tidak menghalang ketaatannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau aku sabar aja banyak masuk surga, salat kada, puasa kada lain itu. Nah, sabar, ridho dengan kefakiran suami yang sehingga dia tidak menghalangi dia beribadah kepada Allah. Ada orang gue di zaman Bani Israel ya Nabi. Orang ini 2 laki bini hendak mengenal kisahnya kamu. Diceritakan oleh Rasulullah orang bahari di zaman Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub. Orang nambah 2 laki bini ini sudah sedang Tuhannya. Nang laki ini pak ibadat benar, nang bini pak ibadat dia. Lakinya ini ditemui oleh malaikat. Ujar malaikat, ikam nih orangnya pak ibadat benar. Ikam hendak sugih waktu muda kah, hendak sugih waktu tua. Pian bang Bo, ngulun hendak keduanya. Orang nih pak ibadat ditawari. Laki-laki Bani Israel tadi, ikam jar malaikat hendak sugih di waktu muda sekarang kah, hendak sugih sesudah tua kah? Jadi dia laki-laki yang pak ibadat hadang dulu malaikat teh, aku hendak musyawarah dalam biniku. Hebatnya sayang banget dalam ini, aku hendak musyawarah dulu biar kami sepakat memilih bulikan laki dari tempat ibadah. Istriku sayang, ujar nang bini, apa beda ceria bener nih? Aku kam ditemui malaikat tadi di tempat ibadahku. Kita ditawari oleh Allah hendak sugih di waktu muda kah, hendak sugih di waktu tua kah? Ujar nang bini, aku hendak memilih sugih sesudah tua. Apa alasan ikam jangan lagi? Namun sudah tua ini sugih nyaman. Kalau kita beribadat aja lagi, kada mencari lagi. Ujar nang laki, aku sugih di waktu muda, cocok. Kada pakai cocokan nih berdua. Aku hendak sugih di waktu muda, nyaman waktu muda nih kita bersedekah, memberi, menulakan haji, amin. Keluarga, menulakan umrah, nyaman kita, beribadah nyaman kita, apa baik sedekah nyaman. Hadang dulu ujar nang ini, amun Tuhan, pekam Tuhan, mana miskin kita kayak apa?
Ihilah jangan lagi juga, jangan lagi lah, bujuri kamnya. Jadi nabi ini ke umur pulang ada mau jangan cepat ngambil keputusan jangan nabi ini. Pas aku bujuri kam juga banyak aja, tempulukan mungkin kita nih hendak beribadat. Sakanya berdua bapandiran, asik nak ibadat nih, datang malaikat. Allah mengetahui keinginan kalian. Jika kalian diberi kekayaan di waktu muda, kalian mengutamakan Allah dan Rasulnya. Jika kalian di masa tua kaya, kalian tetap mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terima kabar gembira untuk orang suami istri yang berdua ini. Ujar malaikat, aku utusan Allah. Ikam diberi sugih dunia akhirat. Akor dan sugih dunia akhirat. Ajarkan amalannya. Sama-sama mengamalkan apakah? Ayo, iringnya ulun udah ada jurian tadi mau fotokopikan anak buah pian di sini lu sayang banyak ulun pian. Dan ini fotokopinya buat. Ini amalan Rasulullah, amalan para salafus saleh ditulis dalam berbagai kitab. Iringnya ulun, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. 9 kali ya, akur dah. Selamat mengamalkan doa ini. Setelah yang satu ini ibunda mau ibu aja juru berjakan kenang-kenangan di rumah sini hari ini dan barangkali beri kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, naik haji serumahan, pulang merasa kampungan. Jadi perempuan yang sabar atas kefakiran suaminya sambil juga baca, sambil juga berdoa. Yang terakhir, ini kita ambilkan. Wanita yang suka bersedekah. Akur kabar. Hari ini gua aja juga menjamu kita luar biasa. Lu ada kateriknya di depan. Juru rumah ke rumah biar di surga aja luas benar. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambah terus rezeki buat kami semua. Jangan dikurangi. Ulun rasa duduk di panggung pengantin hari ini. Alhamdulillah. Kita doakan beliau tambah banyak rezekinya, tambah luas rezekinya, sehat badannya, panjang umurnya, bersama suami dan anak keturunannya. Amin. Dalam perda ditulis dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Ini aja nak yang mudah besar manfaatnya. Yang terakhir tadi yang keempat yaitu wanita yang suka bersedekah. Korba as-sadaqatu tutfi'u ghadab. Kita ini boleh bersedekah. Kadusa banyak, 1.000 ya, mau 500 ada lagi. Memadamkan muka Tuhan. Aturnya Allah tuh mau kalau kita sehari kita bersedekah 1.000, bayangkan Allah kada jadi sehari. Kita bersedekah 1.000 rupiah Bu aja, 70 bala musibah ada jadi turun. Cuma spesial 1.000 rupiah, besok kan bersedekah 1.000 kan siapa kan anak. Apalagi kalau orang lewat 1.000 rupiah. Dan moral sedikit dan tergolong wanita dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa sahabah wa azwajihi tahiratul ummahatul mu'minin wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwah jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.